Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, masih harus tetap semangat ya. Kita lanjutkan pada pelajaran yang kedua, yaitu akidah akhlak. Masih dalam pembelajaran jarak jauh. Siapa yang sudah hafal Asmaul Husna? Wah, yang sudah hafal hebat sekali. Dan yang belum hafal, yuk kalian hafalkan mulai hari ini. Asmaul Husna terdiri dari 99. Asmaul Husna ini biasanya ada pada halaman depan, bagian dalam cover pertama di Al-Quran. Atau lebih mudahnya, jika kalian belum bisa membacanya, kalian bisa mendengarkan bunyi Asmaul Husna tersebut pada channel-channel YouTube yang telah tersedia. Tinggal masuk YouTube, tinggal tulis dan klik Asmaul Husna. Maka akan keluar banyak pilihan. Semuanya kalian bisa dengarkan satu persatu dengan nada yang berbeda-beda. Itu untuk memudahkan kalian agar cepat menghafalnya. Tahukah kalian dan masih ingatkah kalian apa itu Asmaul Husna? Bu Evi akan mengingatkan ulang karena sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang Asmaul Husna. 2 nama Allah di semester 1 yaitu Al-Hafiz dan Al-Wali. Pada kesempatan hari ini kita juga akan membahas Asmaul Husna, tapi yang berbeda namanya. Yaitu Al-Alim dan Al-Khabir. 2 nama Asmaul Husna yang hari ini akan kita pelajari. Bu Evi ulangi, Asmaul Husna memiliki arti nama-nama Allah yang baik atau indah. Dan hari ini kita akan mempelajari 2 nama Allah, yaitu Al-Alim dan Al-Khabir. Dengarkan apa yang akan Ibu jelaskan ya nak, karena akan mempermudah untuk kalian mengingatnya dan akan mempermudah untuk kalian menjawab dalam setiap soal. Nah, inilah nama Allah yang pertama kita akan pelajari, yaitu Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui apa yang sudah kita pernah lakukan di selama hidup kita di dunia. Allah Maha mengetahui semuanya. Apa sih contoh Allah mengetahui di selama hidup kita selama ini? Contohnya, ketika kamu punya yang dimana uang
yang kamu simpan di dalam celengan? Kamu nggak bisa tahu jumlah yang ada di dalam celengan itu berapa. Tapi Allah tahu uang yang ada di dalam celengan tersebut jumlahnya berapa banyak. Loh kok bisa? Padahal itu kan tertutup celengannya. Kita saja tidak bisa matanya menembus celengan tersebut. Cuma bisa melihat lubang-lubang yang ada untuk masukkan uang ke dalam celengan itu. Tapi Allah Maha mengetahui. Kenapa? Karena Allah bisa melihat dari yang kita tidak bisa melihat. Allah bisa mengetahui dari apa yang tidak bisa kita ketahui. Karena kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh hal yang berbeda. Ada tukang kayu yang membuat meja, yang dimana meja ini ada 2 hasil karya dengan kayu yang berbeda. Yang satu, meja tersebut terbuat dari pohon jati. Dan yang satu, mejanya tersebut dari pohon nangka. Tukang meja tersebut setelah berhasil menyulap dari pohon batangnya berubah jadi meja, dia bisa mengirakan, dia bisa mengetahui ketahanan meja tersebut. Karena orang tersebut yang menciptakan mejanya, yang membuat mejanya. Kata tukang kayu tersebut berkata, "Ibu, ini meja ada 2 dari kayu yang berbeda. Ibu bisa pilih, ini dari kayu jati dan ini dari kayu nangka. Kalau dari kayu jati bisa bertahan lama sampai puluhan tahun. Tapi kalau dari kayu nangka hanya bertahan sampai 5 tahun. Apalagi kalau dia kena kutu kayu. Kalau pohon jati atau kayu jati tidak akan mudah terkena kutu kayu. Sedangkan kayu nangka akan lebih mudah terkena kutu kayu. Nah, itu adalah tukang kayu mengetahui seberapa lama ketahanan kayu tersebut, meja tersebut. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita pasti lebih mengetahui apa yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan. Bahkan yang sebelum terjadi pun Allah mengetahui. Bahkan hal-hal nih yang belum terjadi seperti kematian kita, jodoh kita, rezeki kita, itu Allah sudah mengetahuinya. Kita belum tahu nih umur kita sampai berapa tahun. Apakah kita bisa sampai nenek-nenek, kakek-kakek, atau kita cuma sampai anak-anak, atau kita cuma sampai dewasa, atau kita hanya cuma sampai ibu-ibu, bapak-bapak. Yang lebih mengetahui
adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang menciptakan kita dan alam semesta ini. Bahkan Allah sudah mengetahui kapan waktunya terjadi kiamat kubro, yaitu kiamat yang besar. Tidak akan ada lagi makhluk hidup yang tetap hidup, dan bumi ini semuanya hancur lebur. Nah, itulah contoh dari pengertian al-alim, yang dimana Allah maha mengetahui, baik yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi. Yang kedua, yaitu Asmaul Husna Al-Khabir. Al-Khabir ini memiliki arti yang tidak jauh berbeda, bahkan sama seperti Al-Alim, tapi lebih spesifik lagi, lebih mendalam lagi, yaitu Allah maha mengetahui perkara yang tersembunyi. Tersembunyi itu rahasia. Allah maha teliti, maha waspada. Itu pengertian dari Al-Khabir. Jadi contoh dari Allah maha teliti teramat sangat banyak, yaitu contohnya Allah menciptakan bumi ini. Bumi ini diciptakan Allah cuma misalkan sekedar ada manusia saja, tapi gak ada pohon, gak ada laut, gak ada air, tidak akan seimbang. Itu misalnya, contoh. Tapi kenyataannya Allah maha teliti menciptakan bumi ini, langit ini, alam semesta ini. Contohnya, Allah menciptakan manusia di bumi, tapi Allah sediakan ada air, ada tumbuh-tumbuhan, ada sayur-sayuran, ada makanan yang bisa kita tanam pohonnya, yang bisa menghasilkan dan bisa dijadikan untuk kita makan. Jadi Allah ini waspada. Semuanya sudah Allah perkirakan. Agar bumi ini seimbang, maka Allah juga menciptakan planet-planet yang lainnya. Ketika bumi ini berputar pada porosnya atau berputar mengelilingi matahari, jadi bumi ini yang kita injak saat ini adalah planet bumi, yang dimana buminya itu muter terus, Kak, kayak roda ban kalau lagi jalan. Kita berasanya nggak jalan ya, nggak berputar ya tanahnya, tapi aslinya bumi ini berputar, makanya ada siang, ada malam. Kalau nggak berputar siang terus nggak bisa tidur, atau kalau nggak berputar malam terus nggak bisa bangun-bangun, serem ya Kak ya. Nah, itulah contoh dari Allah memiliki ketelitian, memiliki kewaspadaan dalam menciptakan semua makhluk, baik makhluk hidup maupun makhluk yang tidak hidup, dan alam semesta. Kita diciptakan sama Allah gak asal-asalan. Buktinya kita diciptakan ada matanya, ada hidungnya, ada telinganya, ada mulutnya,
ada tangan, ada kaki, ada ginjal, ada paru-paru, ada jantung. Nah, itu bukti dari Allah Maha Waspada. Coba kalau manusia gak ada jantungnya, Allah ciptakan pas saat ke dunia, lahir dari ibunya gak ada jantungnya, ya gak bakal bisa hidup. Maka bayinya tidak akan hidup. Makanya Allah waspada. Bahkan Allah tahu nih apa yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya, contoh ada anak yang namanya Kinan. Kinan bilang, aku mau ngumpet di dalam lemari supaya Allah gak tahu kalau aku itu udah sholat apa belum. Pas waktunya masuk sholat zuhur. Atau pas masuk waktu sholat subuh, dia langsung tutup badannya pakai selimut. Kata Kinan, Allah gak tahu aku di dalam selimut lagi tidur. Kata Kinan, padahal Allah Maha mengetahui. Buktinya perhatikan. Manusia kalau waktunya hari ini meninggal, mau dia ada di dalam lemari, mau dia lagi olahraga, mau dia ada di jalan raya, waktunya dia meninggal hari ini misalkan jam 12 siang dia harus meninggal, dia tidak bisa menghindari walaupun dia lagi ngumpet di dalam lemari, walaupun dia lagi olahraga. Karena Allah Maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Belum lama ini Bu Guru cerita nih ya, di daerah Bu Guru di lapangan SMA Negeri 4 ada yang sedang berolahraga. Olahraga kan sehat. Tapi kalau udah takdirnya dia meninggal dunia hari itu, tidak bisa apa-apa. Setelah berolahraga, dia ternyata terjatuh sendiri. Gak kesandung gak apa, jatuh sendiri. Lagi olahraga lari. Pas diperiksa ternyata dia sudah meninggal dunia. Jadi kita gak akan bisa menghindar dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini yang dapat kita ambil kesimpulannya dari Asmaul Husna Al-Alim, yaitu kita harus belajar sungguh-sungguh, mengulang pelajaran di rumah, membantu adik ketika mengerjakan PR di rumah, serta menghindari perbuatan tercela. Berusaha melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, sehingga kita nanti bisa mengetahui yang tadinya kita nggak tahu nih. Seperti sekarang kita nggak tahu nih besok hari Rabu fikih bahas apa ya Bu Evi. Nah, supaya kalian nanti nggak bingung pas ditanya bu gurunya, bisa jawab, maka kalian belajar fikihnya sekarang. Setelah selesai belajar online-nya, supaya besok aku kalau ditanya Bu Evi bisa jawab. Nah, itu kita contoh meneladani dari Asmaul Husna Al-Alim sebagai manusia. Lalu kita ingin meneladani dari Al-Khabir sebagai anak-anak, sebagai manusia, makhluk hidup, kita harus lebih waspada, harus lebih
cermat, harus lebih teliti kalau mengerjakan tugas di sekolah, kalau sedang mengerjakan tugas di rumah, dan dimanapun kita berada. Contoh lagi jawab soal. Hati-hati, teliti, jangan cepet-cepet. Yang penting selesai. Nggak boleh. Kita harus teliti baca baik-baik agar apa yang tadinya soal kita baca dapat kita pahami. Karena meneladani dari Asmaul Husna Al-Khabir, kita harus teliti, waspada supaya nilainya tidak jelek. Supaya nilainya bagus. Seperti itu ya anak-anakku yang soleh dan soleha. Terus selain itu, jangan lupa kita selalu berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Seperti tidak teliti, itu hal tidak baik. Seperti tidak waspada, itu hal tidak baik. Jadi ketika kalian mau naik motor sama orang tua kalian harus waspada, pakai helm. Karena sekarang banyak kendaraan di jalanan yang tidak tertib lalu lintas. Agar kalian tidak celaka, maka kalian harus menggunakan helm agar kepalanya terjadi. Agar kepalanya tidak terjadi, yaitu ketika jatuh tidak terjadi pendarahan. Jadi kita harus waspada ya nak ya, dimanapun kita berada. Tahukah kalian, menghafalkan Asmaul Husna ternyata dapat jaminan surga loh. Apa jaminan surganya? Ada hadisnya enggak? Ada. Ada dalilnya enggak? Ada. Nih hadisnya Bu Guru nampakin. Yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina ismami atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Siapa yang menghafalkannya maka ia akan masuk surga. Masya Allah, Allah baik banget. Kita suruh hafalin Asmaul Husna, dikasih jaminan surga. Itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis itu adalah perkataan yang dimana dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat anak-anakku yang soleh dan soleha, jadikan diri kita untuk selalu taat kepada Allah, karena Allah mengetahui apa yang kita lakukan dan apa yang kita akan lakukan. Seperti dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 19 yang bunyinya ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Artinya Allah selalu mengetahui pandangan mata yang khianat. Khianat itu yang munafik, yang bohong, yang benci, yang pura-pura, dan apa yang disembunyikan oleh hati. Jadi hati kita kalau ngomong, misalnya ada orang lain memberi nasihat kepada kita, terus hati kita bilang, ih ngapain sih kamu nasehatin aku? Allah itu tahu, walaupun orang yang nasehatinnya gak tahu. Jadi hati kita kalau mau ngomong apapun itu harus waspada, harus hati-hati, harus jaga
Jangan sampai hati kita ini bicara atau mengeluarkan kata yang tidak baik. Nah, inilah maksud dari Quran surat Al-Mu'min ayat 19. Itulah penjelasan mengenai pembelajaran akidah akhlak pada hari ini dari Bu Evi. Untuk tugasnya, Bu Evi akan memberikan kepada kalian tugas yaitu mengerjakan halaman 68 bagian 1 sampai dengan bagian 2. Jadi cuma bagian 1 sama bagian 2 ya sayang, halaman 68, 69 dan lanjutannya ada di halaman 70. Jadi total yang kalian kerjakan soalnya sebanyak 20 soal. Kurang lebihnya, jika ada yang kurang jelas, tanyakan langsung ke Bu Evi. Bu Evi ucapkan terima kasih banyak. Teliti, hati-hati, waspada dalam mengerjakan soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.